Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Dunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah, dan yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini adalah bagaimana pertanggungjawaban atau jalan pertanggungjawaban dan bimbingan Rasul dalam memelihara iman. Setiap keyakinan akan dimintai pertanggungjawaban, dan agama bukan sekedar pilihan bebas tanpa arah. Keyakinan adalah amanah, dan setiap ucapan serta perbuatan yang lahir dari keyakinan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Nah, ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Muddatsir ayat 38. Manusia seringkali merasa bebas berkata dan menyampaikan agama tanpa ilmu dan adab. Namun, Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadis riwayat Tirmizi, barang siapa berkata tentang Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka bersiaplah menempati tempatnya di neraka. Orang yang berbicara agama tanpa bimbingan dan sanad yang jelas seringkali hanya mengandalkan logika dan hawa nafsunya. Maka tak heran jika hari ini satu ayat bisa mempunyai 100 tafsir yang berbeda-beda. Karena agama dianggap pemahaman, bukan warisan yang bersanad. Agama bukan sekedar pemahaman, tetapi wasilah yang teratur. Agama bukan sekedar kumpulan konsep atau pemikiran. Ia adalah sistem yang memiliki rukun, syarat, dan metodologinya, dan sistematis yang diwariskan oleh Rasul kepada para pewarisnya. Tanpa itu semua, iman hanya sampai di kerongkongan saja. Dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 14 disampaikan, mereka berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk atau Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Iman sejati butuh jalan, dan jalan itu disebut tarikah atau thariqat. Jalan yang dilalui dengan adab, bimbingan, dan musyahadah. Jadi Rasul tetap ada walau tak disebut sebagai nama Rasul. Walaupun kenabian telah berakhir, namun warisan Rasulullah SAW tetap hidup dan tetap ada di setiap zamannya. Allah tidak akan membiarkan umat tanpa bimbingan yang membawa cahaya Rasul. Dalam hadis riwayat Abu Daud disampaikan, ulama adalah pewaris para nabi. Para mursyid yang benar, yang bersanad kepada Rasulullah SAW dan memiliki keilmuan lahir dan batin, itulah yang menjadi wasilah turunnya hidayah. Mereka tidak disebut Rasul, tetapi mereka menjalankan fungsi irsyad dan tazkiyah yang diwariskan. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 36 disampaikan, sungguh kami telah mengutus seorang Rasul pada setiap umat. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ayat ini bersifat qadim. Di setiap umat mesti ada Rasul, dan dalam kacamata batin para sufi, yang dimaksud bukan hanya secara nas, tapi juga secara fungsional. Maka Rasuliyah terus berlanjut dalam bentuk pewarisan. Ini bisa jadi koreksi atau introspeksi pada diri kita bahwa betapa bahayanya ketika kita menyampaikan tentang agama
tetapi kita hanya menggunakan logika dan hanya pengetahuan kita yang menurut akal dan panca indera kita. Tetapi yang benar adalah secara kodim, yang bersanad, yang terstruktur dengan syarat rukun, metodologi, dan sistematis yang sudah ada sejak zaman dahulu. Mohon Mbah Munajat bisa dijelaskan lebih rinci sehingga bagaimana kita bisa selamat dalam menyampaikan ayat-ayat atau agama, karena memang diperintahkan untuk kita bahwa kita wajib juga memberikan pencerahan tentang ilmu agama, tetapi ilmu agama yang membawa manusia dalam petunjuk dalam ridho Allah SWT. Monggo Mbah Munajat. Terima kasih Ibu Nyai. Saya kira penjelasannya sudah amat panjang lebar dan mendalam, sehingga takutnya kalau saya jelaskan malah menjadi melebar, nggak karu-karuan Bu Nyai. Mungkin saya hanya menggarisbawahi hal-hal yang perlu kita fokus pada perspektif tersebut. Semisal tentang bagaimana kita beragama itu tidak boleh menggunakan keinginan kita, perspektif kita. Karena ini pengalaman saya yang cukup panjang Bu Nyai. Jadi saya dulu punya komunitas yang suka sekali berdiskusi tentang agama. Ketika saya mengucapkan pendapat itu atas nama diri saya, maka tidak dianggap. Sehingga akhirnya ketika kita berdebat, kita harus menggunakan literasi. Akhirnya saya dipahamkan ketika menjalani ilmu ini, ilmu thariqat ini. Karena kita mensitir pendapat orang lain pun sesungguhnya sama saja. Itu bermain di akal rasional. Padahal agama pada hakikatnya adalah spiritual. Jadi instrumen-instrumen dalam diri kita sifatnya jasadi atau akal rasional, emosional, itu adalah perspektif duniawi. Dan hasil dari pemahaman tersebut hanyalah sebatas ilmu yakin dan ainul yakin. Sehingga ketika berspiritual, kita harus mempunyai pengalaman, kita harus menjalani laku diri. Itulah yang dimaksud dengan tarikat itu, Bunyai. Sehingga sudah clear sekarang. Karena ini tentang perjalanan diri, sehingga saya nggak perlu lagi ini menurut siapa itu nggak perlu lagi. Jadi kita berpraktek saja. Nah, karena itu maka titik yang paling krusial, titik yang paling strategis, yang paling kritis dalam beragama, yaitu kebersambungan rohani kita dengan sistem wasilah itu. Karena sistem wasilah adalah sebuah sistem kebersambungan di alam rohani antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya melalui adaptor dimensional, yaitu rohani Rasulullah. Nah, sistem itu bersifat kodim, bersifat permanen, ada sepanjang masa. Seseorang dikatakan berspiritual ketika rohaniahnya bersambung dengan hal tersebut. Kalau rohani kita tidak bersambung, maka seluruhnya, seluruh aktivitas kita, seluruh amaliyah kita hanya sebatas amaliyah duniawi. Nah, kemudian di endingnya menarik lagi. Karena itu sistem yang kodim, sistem yang permanen, maka Allah selalu menunjuk, selalu menghadirkan pribadi-pribadi yang memfungsikan fungsi dari kerasulan, fungsi dari pewahyuan. Itulah yang tadi disebut Rasulun min anfusikum. Ada utusan di setiap zaman, di setiap kaum. Kemudian ada juga istilahnya waliyah mursida sebagaimana Al-Kahfi 17 atau al-ulama warasatul anbiya. Jadi jangan latah ini Bunyai. Jadi orang tersebut harus mempunyai kemampuan itu. Maka ketika kita berdakwah kepada umat, menyampaikan kebenaran bukan berdasarkan perspektif, sudut pandang, akal rasional, karena itu pasti relatif. Pasti relatif.
Kalau mutlak hanya ada satu kebenaran dan itu tidak terbantahkan, itu ciri dari mutlak dan kodim. Jadi saya kira benar sekali yang disampaikan Bunyai, beragama adalah mencari kodimnya, mencari mutlaknya, untuk mencapai kebenaran hakul yakin. Kebenaran hakul yakin adalah peristiwa empiris di alam kodim. Demikian Bunyai. Terima kasih, saya kira pertemuan ini sudah sangat jelas, Bang Munajat ya. Tapi saya agak ingin menggarisbawahi kembali bahwa di dalam surat An-Nahl tadi yang terakhir yang saya sampaikan di ayat 36, yang sungguh kami telah mengutus seorang Rasul pada setiap umat ya. Sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Nah ini tadi kesimpulannya sudah disampaikan oleh Bang Munajat. Saya ingin menggarisbawahi kembali bahwa ayat ini adalah bersifat kodim tadi, dan di setiap umat mesti ada Rasul. Dan di dalam kacamata batin para sufi, yang dimaksud adalah bukan hanya pewaris secara nas atau keturunan ya, tapi juga secara fungsional. Maka Rasuliyah terus berlanjut dalam bentuk pewarisannya gitu ya. Jadi jangan merasa bahwa nas keturunan para nabi itu bisa menjadi pewaris ya. Ruhaniyahnya bersambung atau tidak. Ya, itu dia. Jadi ini yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pewaris nabi bukan hanya berdasar nas. Mungkin sedikit ini Bunyai, takutnya awam itu terkaget-kaget karena teks di Al-Qur'annya itu memang seperti itu. Misal Rasulun min anfusikum, tapi terjemahan di perspektif awamnya adalah utusan di setiap zamannya. Dia yang membacakan dari perspektif ruhaniyahnya, yang menjelaskan Quran Qadim. Itulah makna dari utusan di zamanmu sendiri, di kaummu sendiri, dan itu selalu terjaga. Dan banyak ayatnya itu Bunyai. Ya, saya kira sudah cukup jelas yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan wacana atau bisa memberikan introspeksi hasanah buat kita semua, sehingga bagaimana kita dalam menjalankan beragama kita adalah beragama yang diridhoi sama Allah SWT. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan apa yang kami sampaikan. Akhir kata, ilahi yang maksudi wa ridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.